Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, K3 reguler pagi, ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Teknologi Informasi 4.0 dalam sektor keselamatan dan kesehatan kerja. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari Adlan Rinaldi Kolbi, Al Muhammad Dafa, Mariska Cahyani Putri, Marsha Hanifah, saya Reviani Ashifeka Putri, dan Rian Adi Pangestu. Di sini kami akan menjelaskan atau materi yang akan kami bahas yaitu latar belakang metode penelitian berperilaku aman pada saat bekerja, faktor penghambat proses pelaksanaan atau pelaksanaan sistem manajemen K3, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adlan. Latar belakang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah ada sejak 2011 dan menstimulasi debat di masyarakat Jerman yang semakin hidup. Meskipun di negara lain terdapat debat profesional tentang revolusi industri 4.0 dan manufaktur internet, di Jerman, angka revolusi industri 4.0 telah berkembang dan menjadi terkenal hingga menghiasi konferensi di seluruh negeri. Istilahnya marketing style. Industri 4.0 diciptakan dan dipromosikan oleh 3 insinyur yaitu Henning K. German, Wolfgang Waster, dan Wolf-Dieter Lucas. Pihak berwenang menetapkan tujuan dan tertentu pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, baik itu di sekolah, kejuruan, atau di sebuah industri pekerjaan. Latar belakang K3. Riset oleh Dewan Keselamatan Nasional menyatakan bahwa penyebab kecelakaan kerja 88%, akibat perilaku tidak aman 10%, karena kondisi berbahaya sedangkan 2%. Penyebab lain yang belum diketahui. Hal yang sama oleh Koper menunjukkan sebab kecelakaan kerja yang paling besar diakibatkan oleh perilaku tidak aman porsi sebesar 80-95%. Karena faktor penyebab kecelakaan kerja sebagian besar disebabkan oleh tindakan tidak aman. Sehingga dengan terbentuknya budaya K3 yang baik dapat mengalami kecelakaan kerja yang terjadi di dalam atau di luar tempat kerja. Metode penelitian deskriptif observasional merupakan metode untuk mendeskripsikan data yang diteliti melalui data, wawancara, dan observasi langsung melalui adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan umum. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi serta wawancara langsung kepada pekerja terkait. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan fokus penelitiannya diarahkan untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode penelitian dilakukan di RSUD Kertosono. Komputasi in silico telah membantu pencarian obat baru dengan mengembangkan molekul kecil lebih dari 3 dekade, serta merupakan strategi yang sangat efektif untuk mengembangkan suatu obat baru. Namun seiring berjalannya waktu, dibutuhkan teknologi komputasi in silico yang sangat canggih. Akhirnya muncullah proses high throughput screening yang didasarkan oleh program in silico yang lebih canggih dari komputer yang sangat mumpuni. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antibiotik, probiotik, dan prebiotik yang menyebabkan perubahan komposisi mikroba komensal dalam menjadi pendekatan terapi baru. Berperilaku aman pada saat bekerja. Pekerjaan pada usia 32 tahun dan usia tertinggi 52 tahun menunjukkan bahwa pekerja berusia muda. Hal ini sesuai pernyataan Harlock dalam Heliati bahwa penambahan usia seseorang akan berpengaruh terhadap penurunan fungsi batin, fungsi fisiologi dan fisik, karena tingkat persepsi yang tidak berdampak baik, bahaya atau resiko tempat kerja, bahkan kemungkinan terjadi kecelakaan akibat dianggap remeh. Namun sebaliknya, jika tanpa didasari pengetahuan dan kesadaran, perilaku tersebut akan mudah berubah. Hal yang sama dikemukakan Reason terkait kesadaran bekerja pada kondisi dengan risiko bahaya agar dapat berkurang sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Tingkat kesadaran
pada kewaspadaan ancaman bahaya dapat diwujudkan melalui sarana prasarana keselamatan kerja yang tepat dan sesuai peraturan serta prosedur yang berlaku. Faktor penghambat proses pelaksanaan atau pelaksanaan sistem manajemen K3. Hasil penelitian ini ditandai dengan rendahnya tingkat pengetahuan K3 dari pegawai rumah sakit masih kurang, ditandai dengan minimnya SDM sehingga tim K3 pun masih dihiraukan oleh orang atau tenaga fungsional yang bekerja di bidang medis, atau ditandai dengan karyawan rumah sakit yang kurang berpuas diri tentang K3 di rumah sakit, terutama penggunaan APD, alat pelindung diri, ditandai dengan belum terbentuknya tim K3 oleh pihak rumah sakit, terutama oleh Direktur Jenderal Daerah RSUD Kartosono. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah penggabungan teknologi otomatisasi dan internet. Revolusi industri 4.0 memengaruhi banyak hal, termasuk di bidang kesehatan. Terdapat beberapa teknologi yang digunakan untuk penemuan-penemuan baru dan akan terus dikembangkan, yaitu CRISPR, pencarian obat baru dengan metode komputasi, mikrobiotik khusus untuk penemuan target obat, serta sistem biologi. Selanjutnya, hal tersebut akan mengembangkan obat baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih dari kelompok kami. Selesai sudah presentasi kelompok 4 K3 reguler pagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.